saudara-saudari, umat beriman, keluarga-keluarga yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-15. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 3-13. Tema permenungan kita pada hari ini bahwa keluarga-keluarga Katolik dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Baru-baru ini ramai di tengah masyarakat dibicarakan tentang tokoh-tokoh tertentu yang akan dipilih menjadi presiden tahun 2024 nanti. Meskipun masih jauh, tetapi sudah ramai dibicarakan di tengah masyarakat. Bacaan-bacaan hari ini juga memberitakan hal yang sama. Dalam bacaan pertama, yakni mengenai Amos yang dipilih menjadi nabi. Dalam bacaan Injil, 12 orang yang dipilih menjadi murid Yesus. Namun, kisah pemilihan dalam bacaan-bacaan ini amat berbeda dengan apa yang sedang ramai dibicarakan dalam masyarakat, yakni tentang pemilihan presiden, orang mencalonkan diri. Pemilihan untuk menjadi nabi dan rasul sama sekali tidak didasarkan pada kehendak yang dipilih, tetapi melulu berdasar pada kehendak Tuhan. Itu yang kita kenal panggilan. Saudara-saudari yang terkasih, Amos menjadi nabi bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi karena Tuhan yang mengambil dia. Dalam bacaan pertama kita akan dengar, Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhanlah yang berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikian pula ke-12 murid. Mereka dipilih menjadi rasul bukan karena mereka mencalonkan diri, tetapi Yesuslah yang memanggil mereka. Di sana dikatakan dalam Injil, sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Bertolak dari bacaan-bacaan ini, marilah kita memaknai panggilan dan perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus karena Tuhanlah yang menghendaki. Itu mesti kita sadar. Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih dan mengutus kita. Demikian pula kalau saat ini atau kelak kita dipanggil dan diutus menjadi apapun di dalam hidup kita, entah itu menjadi pastor, menjadi romo, bruder, suster, atau keterlibatan kita di paroki sebagai dewan paroki, pengurus lingkungan, prodiakon, misdinar, itu semua juga karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, segala macam ambisi atau kehendak pribadi untuk aneka jabatan dalam gereja sudah harus kita singkirkan. Saudara-saudari yang terkasih, kesadaran bahwa segala macam jabatan dalam gereja, bahkan juga dalam masyarakat kita, merupakan panggilan dari Tuhan, akan membantu kita untuk membebaskan diri dari segala macam kepentingan pribadi. Karena Tuhan yang memanggil dan menempatkan kita pada posisi tertentu, serta mengutus kita untuk suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, maka kita menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat, karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih dan mengutus kita, maka semua apa yang kita lakukan itu kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil dan mengutus kita, maka kita juga harus mengandalkan Tuhan. Sebab kalau Tuhan dan memanggil dan memilih kita, itu berarti Dia juga sudah memikirkan atau bertanggung jawab untuk memberi kita bekal, untuk memberi kita kekuatan. Dialah yang menjamin kita dalam pelaksanaan
tugas-tugas kita. Sebelum diutus, para murid diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Mereka juga dilarang membawa bekal atau uang supaya mereka sungguh mengandalkan Tuhan dan segera kembali lagi kepadanya. Seperti para murid yang diutus untuk memberitakan bahwa orang harus bertobat dan untuk mengusir roh-roh jahat serta menyembuhkan orang-orang sakit, kita pun diutus untuk hal yang sama. Apapun jabatan kita, baik dalam gereja maupun di tengah masyarakat, kita harus memberitakan pertobatan dan mengusir segala macam kejahatan yang ada di sekitar kita. Yang diusir bukan orang jahatnya, tetapi perbuatan jahatnya, dengan harapan supaya bertobat, disembuhkan, dan menjadi baik. Yang terakhir, pemaknaan mengenai panggilan dan perutusan kita sebagai murid Kristus di atas akan membantu kita untuk hidup tanpa celah di hadapan Allah. Inilah panggilan setiap orang, yakni untuk memberitakan pertobatan, untuk memberitakan kerajaan Allah, agar kita sendiri diselamatkan dan orang-orang yang kita layani yang ada di sekitar kita pun diselamatkan dan mendapat kebahagiaan. Semoga Tuhan memberkati kita masing-masing dan keluarga kita. Misionaris Keluarga Kudus.